Bismillahirrahmanirrahim. Babul afwi di sini bab menerangkan mengampuni wal i'radi dan berpaling, enggak usah ngurusi anil jahilin dari orang-orang bodoh, orang-orang yang enggak tahu. Jadi kalau orang itu punya sifat ini udah enak itu. Pokoknya ya kalau ada orang salah sama kamu ya udah kamu lepaskan aja, nggak usah diurus. Kalau orang yang nggak tahu kamu sehingga tidak bisa menghormatimu ya berpaling aja, nggak usah diurus, itu malah enak ya gitu. Kalau itu senjatanya dai itu seperti itu. Kalau dai kok perasaan begitu, udah tak ajak kok aku malah dibentak, mana gitu, itu dai apa gitu ya, gak sih didakwah yang seperti itu dai aku kan sudah datang ke situ, udah jauh-jauh ngomong baik-baik kok malah dibentak, itu minuman juga nggak keluar malah bentak orang lain. Kita itu enggak, padahal kita ini baru kenal juga enggak. Kamu itu apa loh? Kalau kamu itu dai kayak begitu ya nggak usah dakwah seperti itu. Namanya dai itu ya, kalau orang nggak tahu itu ya apa-apa, biarin aja. Karena nggak tahu loh. Apa ya ada orang tua itu sama anak kecil yang nggak tahu. Anak kecil itu nggak tahu adab, nggak tahu kehormatan orang tua, nggak tahu kemuliaan orang tua. Anak yang masih bayi itu loh. Orang tua diinjek-injek, dicewer-cewer, gigit-gigit kupingnya, gigitannya. Terus orang tua mana udah tak opeh nih, udah tak rawat mulai kecil, ini masih kecil aja sudah gigit hidungku, mana lah. Nanti anaknya dibanting kalau begitu itu. Ini enggak jalan itu. Tidak itu melihat umat itu ya kayak melihat anak kecil itu loh. Orang yang belum tahu enggak apa-apa, itu rasanya begitu. Yang longgar itu hati itu, sabar, pemaaf, enggak usah nuntut-nuntut. Allah berfirman Allah Ta'ala khul, ambillah al-afwa, memaafkan, maksudnya tetaplah pada sifat selalu memaafkan. Wa'mur, dan perintahkanlah bil urfi, kebaikan. Wa'arid, dan berpalinglah anil jahilin dari orang-orang yang enggak tahu. Ini caranya begitu, cara dakwah itu. Qala, dan berfirman Allah Ta'ala fasfah, maka biarkanlah as-safhal jamir, dengan pembiaran yang baik. Orang yang bersalah sama kamu biarkan saja. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala wal ya'fu, hendaklah kalian memaafkan, wal yasfahu, dan membiarkan kesalahan orang lain. Ala tuhibbuna, apakah kalian tidak mencintai ayyaghfirullahu lakum, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian. Wal 'afina, dan orang-orang yang memaafkan anin nasi, dari manusia. Wallahu, dan Allah dari dosa-dosa manusia, kepadanya. Wallahu, dan Allah yuhibbu, mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Faqala, dan berfirman Allah Ta'ala wala man safara, dan sungguh orang yang sabar. Wa ghafara, yang bersabar. Wa ghafara, dan mengampuni kesalahan orang lain. Inna dzalika, sungguhnya bersabar dan mengampuni kesalahan orang lain, lamin azmil umur, sungguh termasuk perkara yang harus benar-benar diniatkan, atau perkara yang utama, atau diniatkan yang benar-benar. Wal ayat, dan ayat-ayat fil babi, dalam bab al-'afwu wal i'rad 'anil jahilin, kasiratan, adalah banyak, maklumatan, lagi diketahui. Wa ana Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha, sungguh Sayyidah Aisyah, qalat, beliau berkata lin Nabi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Hal ata apakah telah datang alaika kepadamu yaumun suatu hari, karena yang hari itu asyadda adalah lebih berat min yaumi Uhudin daripada hari perang Uhud. Adakah pernah engkau ini kedatangan satu hari yang sangat berat, yang melebihi beratnya hari perang Uhud, yaitu hari itu terbunuhnya 70 orang Islam. Berat sekali di hati baginda Nabi. Ada yang lebih berat lagi. Qala bersabda baginda Nabi, laqad laki itu sungguh aku telah mendapatkan min qaumiki dari kaummu, orang-orang Quraisy itu, orang-orang Mekah sana. Wa kana dan adalah asyaddu lebih berat. Wa kana asyaddu ma laki itu paling berat-beratnya hari yang perkara lagi itu yang aku temui minhum dari kaummu yaumal aqabah, yaitu di hari Aqabah, di hari yaitu melempar jumrah Aqabah. Pada waktu itu musim haji dan baginda Nabi dia berdiri di dekatnya jumrah Aqabah itu dan beliau menawarkan agama kepada kabilah-kabilah di sana. Itu aradu ketika aku menawarkan nafsi diriku untuk dibela di dalam membela agama. Ala bin Abdul Yalil ibn Abdul Kulal, kepada Ibnu Abdul Yalil ibnu Abdul Kulal, ini orang Saqif ini. Orang Taif ya. Falam yujibni maka dia tidak menyambut aku. Saya tidak menyambut aku ilama kepada perkara aratu yang aku harapkan. Makanya dia tidak mengijabahi keinginanku untuk supaya dibela di dalam mendakwahkan agama ini. Padahal ini orang besar. Jadi orang Arab itu begini. Mulai zaman dulu itu orang Arab itu punya kebanggaan. Kalau kebanggaannya itu, kalau orang itu tokoh yang besar, maka dia itu akan melindungi orang-orang yang minta perlindungan. Dan itu sebagai kebanggaan mereka. Orang diharapkan perlindungannya, kok nggak bisa melindungi, itu satu aib sebetulnya itu. Nggak mau melindungi itu satu aib. Jadi baginda Nabi ini menawarkan dirinya, tetapi malah ditolak dan tidak disambut oleh si Abdul Jalil ibnu Abdul Kulal, pada ini pembesar Taif sana, Astaqafi. Bang tolak tu maka aku berangkat. Wa ana dan aku mahmumun dalam keadaan susah prihatin ala wajhi atas wajahku. Falam astafiq. Maka tidak terasa, maksudnya aku tidak ngerti. Falam astafiq, aku tidak sah illa wa ana, kecuali dan aku biqarnis sa'alib, di qarnis sa'alib tempat. Farafa'tu, maka aku angkat ra'si kepalaku, faidah, maka ternyata aku bisahabatin mendapati mendung qad adallatni, yang telah menutupi diriku. Panadatu, aku melihat, faidah, maka ternyata fiha, di dalam mendung itu Jibril alaihissalam. Langsung diparani sama Jibril, saking susahnya baginda Nabi itu. Orang dalam itu kan mau diusir sama orang Quraisy sebetulnya. Terus minta perlindungan karena itu kepada Abdul Jalil ibnu Abdul Kulal, kok malah enggak dijawab, enggak disambut. Fanadani, itu hari yang sangat berat sekali baginda Nabi. Fanadani, maka Jibril memanggil aku, faqala, maka Jibril berkata, innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala qad sami'a, telah mendengar qaula qaumika, perkataan kaummu laka kepadamu. Wama, lan perkara aradu yang mereka jawab alaika kepada kamu. Waqad ba'asa, dan sungguh telah mengutus, Allah telah mengutus ilaika kepadamu malakal jibali, malaikat gunung, litakmurahu, supaya kamu perintah malaikat gunung itu bima syi'ta, dengan apa saja yang kamu kehendaki, fihim, untuk menghancurkan kaummu. Panadani, maka
memanggil aku malakul jibali, malaikat gunung. Ternyata gunung ini juga ada malaikat juga yang bagian menjaganya. Yang bagian ngutak-ngatik gunung itu, Gunung Merapi meletus, Gunung Semeru mau meletus, gunung mana lagi yang meletus itu ya dipencet gitu aja sama malaikat itu sebetulnya itu. Orang nggak tahu itu. Jadi hanya jempolnya didulek nih yang kono langsung meletus. Fasallama, maka malaikat gunung mengucapkan salam alaiya kepada aku. Tsumma qala, kemudian malaikat gunung berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sungguhnya Allah qad sami'a, telah mendengar qaula qaumika, perkataan kaummu laka kepadamu. Wa ana, dan aku malakul jibal, adalah malaikat gunung-gunung. Wa qad ba'asani, dan sungguh Allah telah mengutusku. Wa qad ba'asani, dan sungguh telah mengutusku Rabbi, Tuhanku, ilaika kepadamu, li ta'murani, supaya kamu perintah aku bi amrika, dengan perintahmu. Fama syi'ta, fama, maka apakah syi'ta yang telah kamu kehendaki, terserah kamu. Fama syi'ta, maka terserah kamu. Udah saja. In syi'ta, kalau kamu kehendaki, adbaktu, maka aku akan tampukkan alih atas mereka al-ahsyabaini, 2 gunung di Mekah sana. Faqala, maka berkata an-nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal arju, tidak, sebaliknya aku mengharapkan ayyukhrija, untuk mengeluarkan Allah min aslabihim, dari keturunan mereka, man, orang ya'budullah, yang menyembah Allah wahdahu, hanya Allah saja, wala yusyriku bihi, dan tidak menyekutukan Allah syai'an, kepada apapun. Muttafaqun alaih. Al-ahsyaban, maknanya ahsyaban al-jabalani, adalah 2 gunung al-mukhitani, yang mengepung di Makkah, kota Makkah. Wal ahsyab, dan ahsyab, huwa, artinya ahsyab, al-jabal, adalah gunung, al-ghali, itu yang keras. Sana itu gunungnya gunung batu yang keras itu. Jadi kalau ditampukkan, di belek nih di orang Mekah ya, insyaallah ya renyuk itulah, remek. Tetapi bagian Nabi ya enggak. Kalau mereka enggak mau beriman, semoga keturunan mereka mau beriman. Ini menunjukkan sabarnya bagian Nabi. Dai itu seperti itu. Sebetulnya Allah ya tahu bagaimana sifat baginda Nabi, tahu. Tapi Allah itu pengen memperlihatkan kepada umat dan kepada kamu dan kepada kita semuanya ini loh sifatnya nabimu dulu itu. Makanya Gusti Allah itu membuat cerita kayak begini. Pernah tak tawari begini, tapi jawabnya malah mboten. Tidak, saya mengharapkan dari keturunan mereka biar ada yang iman kepada Allah, kalau mereka belum mau iman. Nah, kalau mereka mati nggak punya keturunan. Kalau mereka ini masih hidup, mungkin keluar dari mereka akan yaitu keturunan orang yang soleh, yang beriman kepada Allah. Dari keturunan mereka. Jadi harapan baginda Nabi itu gede. Makanya sebagian ulama dakwah mengatakan bahwa senjatanya dai itu ya husnudonnya itu. Wong dai kok pesimis, ya enggak jalan. Dai itu harus optimis. Dai itu harus harapannya itu tinggi banget, melebihi harapan orang biasa. Walaupun ini orang sudah habis-habisan nakalnya lah, tetapi ya didatangi aja, diajak, ayo sholat, ayo begini, ayo terus. Didatangi lagi. Namanya Abu Jahal itu ya hatinya kan ya hati Fir'aun gitu desa itu. Tetapi ya didatangi aja, diajak untuk beriman. Maka siapa yang didakwahi oleh Nabi Musa? Ya Fir'aun. Fir'aun siapa? Orang yang paling kejam, paling zalim, paling sombong, paling susah diomongi. Orang itu kalau sudah sombong itu susah dinasihati. Enggak mau mendengar. Tapi harapannya itu loh tinggi sekali Nabi Musa itu kepada Fir'aun. Bahkan itu pun juga dipupuk harapan itu oleh Allah dalam hati Nabi Musa. La'allahu yatadzakkaru aw yahsha.
Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu ngomong yang lembut sama Firaun, kamu sama Harun. Mungkin nanti mau ingat ambil pelajaran terus mau takut sama Gusti Allah, gelem salat ngarep. Nah, gitu loh. Coba Gusti Allah saja itu mengajari Nabi Musa itu, ini loh caranya dakwah itu harus punya harapan yang tinggi. Ini dai narhibnya juga malah kebalik kadang-kadang. Nyuruh orang dakwah pun juga. Tapi kalau yang itu nggak usah datangi, itu udah keras kayak batu hatinya. Loh. Itu dai apa ini? Itu dai belum berangkat sudah putus asa. Dai ini harus punya harapan tinggi. Pokoknya harapannya wong sak donya itu semuanya itu bisa diislamkan, bisa jadi orang iman. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Sehingga nggak ada namanya dai putus asa, itu nggak ada. Kayak Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, nggak ada putus asanya, itu nggak ada. Sampai Allah berkata kepada beliau, innahu la yu'minu min qaumika illa man qad aman. Sudah cukup, yang iman ya itu aja, sudah nggak tambah lagi. Lah kalau sudah begitu yang lain harus dihapus dari dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Allahumma arham sayyidina Muhammad Allahumma ufid ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad alif baina qulubi ummat sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad Allahumma asim sultana nasira sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجلى يقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب لي في المدينة أحباب إذا نظروا لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانزل الكذر لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانزل الكذر
صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب نسيم صباه. وكسيت الأرض بعد الطول جدبها من النبات حللا سندسية، وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه. ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأس حمياه. وبشرت الجن بإظلال زمنه، وانتهكت الكهنة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير، وفي حلا حسنه تاه. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه ذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شفي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه،
حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.